Dalam pembelajaran kali ini, saya mengambil elemen analisis data dan peluang, di mana materinya adalah statistika. Saya mengadopsi STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik dalam pembelajaran saya. Di awal pembelajaran, biasanya saya melakukan asesmen diagnostik dengan cara melakukan wawancara atau percakapan, baik wawancara langsung maupun dialog informal dengan peserta didik untuk mengetahui profil dari peserta didik. Di samping itu, saya juga membuat kuesioner atau survei minat dan bakat, dan juga penilaian psikologis dengan membuat Google Form yang nantinya diisi oleh peserta didik. Umpan balik dari guru lain juga selalu saya perhatikan, berdiskusi dengan guru mata pelajaran lain atau wali kelas untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda mengenai peserta didik. Dan juga interaksi dengan orang tua, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendapatkan informasi tentang kondisi rumah, minat, dan kebiasaan belajar siswa di luar sekolah. Pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dengan diferensiasi konten, yaitu saya memberikan materi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Misalnya, siswa yang cepat menguasai konsep dasar dapat diberikan materi yang lebih menantang, sementara siswa yang masih kesulitan diberi materi tambahan atau penyederhanaan. Juga diferensiasi produk, di mana hasil akhir dari proyek stunting ini adalah anak-anak dibebaskan untuk memilih entah itu bentuk poster, video, ataupun presentasi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran matematika, masih di proyek kita tentang stunting dan pendapatan per kapita. Silakan dipimpin berdoa dulu, Franco. Di tempat duduk siap, gerak. Memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita nanti akan membutuhkan salah satu kalkulator saintifik yang kebetulan Bu Emil sedang punya lisensinya dari Casio. Jadi hari ini kita akan aktivasi dulu lisensinya ya. Jadi silakan buka websitenya, ketikkan saja di Google Chrome Classpath.net. Oke, baik, perhatikan ke depan. Di sini ada lembar kerja yang sudah Bu Emil bagikan di grup WA kalian masing-masing. Bisa mulai difahami dulu permasalahan stunting yang ada di Indonesia. Nah, nanti Bu Emil harapkan ada perwakilan dari kelompok untuk bisa menyampaikan hasil dari membacanya, hasil dari mencari datanya, dan kelompok lain nanti bisa menanggapi. Silakan mulai dibaca terlebih dahulu. Oke, baik.
Ini ada dari kelompok 1 yang akan mencoba untuk menyampaikan hasil dari diskusinya bersama kelompoknya tentang permasalahan stunting yang ada di Indonesia. Silakan Akmal. Jadi menurut kelompok kami, stunting itu berbahaya untuk anak-anak bangsa Indonesia karena stunting dapat menyebabkan antara lain perkembangan otak dan fisik anak yang terhambat. Lebih banyak anak yang ber-IQ rendah di kalangan yang mengalami stunting ketimbang yang tidak stunting. Yang kedua, ada anak yang menjadi sulit berprestasi. Lalu ada anak yang rentan terhadap penyakit. Maka dari itu, kita supaya mencegah pertumbuhan dari stunting. Oke, plus buat Akmal. Menurut kami dari kelompok 2 untuk mencegah stunting dengan meminum tablet penambah darah atau TTD. Karena di sekolah kami telah bekerjasama dengan puskesmas setempat dan membagikan tablet tambah darah atau TTD kepada remaja putri, sehingga jika remaja putri sehat maka berpotensi untuk melahirkan anak sehat dan tercegah dari stunting. Oke, plus buat kelompok 2. Oke, di tahap selanjutnya coba kalian cari data ya, wilayahnya bebas. Kalian boleh pilih wilayah manapun. Data yang dicari adalah yang pertama pertumbuhan stunting 5 tahun terakhir. Yang kedua adalah pendapatan per kapita. Nah, dua data ini harus berada pada wilayah yang sama dan kurun waktu yang sama. Setiap kelompok harus berbeda-beda wilayah yang diambil. Jadi misal Bali sudah diambil kelompok 1, maka tidak boleh diambil kelompok 3. Seperti itu. Paham? Oke, baik, ini ada kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasilnya. Kebetulan kelompok ini memilih poster sebagai solusi untuk menghambat pertumbuhan stunting. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang data pertumbuhan stunting dan pendapatan per kapita di wilayah Bali. Berikut adalah penyajian data dari pertumbuhan stunting di wilayah Bali dan pendapatan per kapita pada tahun 2019 sampai 2023. Dengan rata-rata pertumbuhan stunting yaitu 12,1% dan pendapatan per kapita yaitu 55,783. Kemudian selanjutnya penyajian dalam diagram batang untuk data pertumbuhan stunting dan pendapatan per kapita. Next. Kemudian kita membuat scatter plot pada kalkulator Casio dan mendapatkan grafik seperti berikut ini. Baik, itu tadi presentasi dari beberapa kelompok. Benar sekali ya, salah satu cara untuk mencegah pertumbuhan stunting adalah dimulai dari remaja putri. Karena kalau remaja putrinya terhindar dari anemia, karena kalau anemia maka dia berpotensi lebih besar untuk melahirkan anak atau bayi yang berpotensi stunting. Maka dari itu dimulai dari remaja putri itu adalah solusi yang paling tepat.